Shalom saudara, selamat pagi, salam sukacita bagimu. Kembali berjumpa dalam Renungan Harian edisi Sabtu 6 Desember 2025. Salam bagimu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal memenuhi saudara. Firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan adalah dari Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai ayat 28. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang mempersembahkan tubuh jiwa raga kami seutuhnya kepadamu. Dipenuhkanlah kami dengan hikmat-Mu, agar kami memperoleh pengetahuan memahami firman-Mu dengan benar, yang adalah dasar menjalani kehidupan yang Engkau karuniakan bagi kami, sehingga kami tetap berada di dalam jalan kebenaran-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Yohanes 1 ayat 19 sampai ayat 28. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Inilah kesaksian Yohanes ketika para pemuka Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan berterus terang katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapa? Apakah engkau Elia?" Ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air. Namun di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang sesudah aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Amin, firman Tuhan. Tidak untuk popularitas. Itulah tema kita saat ini. Saudara, mencari popularitas seperti yang menjadi hal yang tren di masa sekarang. Berbagai hal dilakukan seseorang hanya supaya dia terkenal dan populer. Entah dengan cara yang baik atau tidak, benar atau salah, yang penting populer. Apalagi jika memang ada kesempatan menampilkan diri agar menjadi populer. Rasul Yohanes sebenarnya mempunyai kesempatan untuk menjadi populer ketika orang-orang Yahudi melalui para imam dan orang Lewi mempertanyakan identitasnya. "Siapakah engkau? Apakah engkau Elia atau seorang nabi yang akan datang?" Namun Yohanes memberi jawaban tegas, "Bukan." Mereka ingin mengetahui identitas dan latar belakang Yohanes karena ia melakukan baptisan. Jika Yohanes ingin populer, maka dia dapat memanfaatkan kesempatan itu. Namun bagi Yohanes Pembaptis, menjadi populer bukanlah tujuan hidup. Semua yang dilakukan adalah dalam rangka menyampaikan kabar sukacita akan kedatangan Mesias. Nilai yang terutama dan yang pertama bagi Yohanes adalah menjadi saksi dari karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan, Natal yang sedang dan akan kita rayakan adalah kesaksian kita bahwa Mesias yang dijanjikan telah datang di tengah-tengah kita. Dan untuk menyambut dan merayakan kedatangannya haruslah dengan pertobatan.
kemeriahan pesta Natal bukanlah tujuan utama, apalagi menjadi ajang mencari popularitas. Tetapi yang terutama ialah menyambut Dia dengan kerendahan yang diikuti dengan pertobatan. Pernyataan Yohanes Pembaptis yang mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, mengingatkan kita bahwa di atas segalanya dan pusat dari semua pelayanan dan pekerjaan kita adalah Yesus. Segala kemuliaan ada padanya. Sambutlah Dia dengan sukacita dan dalam kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu dahsyat, menjadi kekuatan dan semangat baru bagi kami, bukan hanya untuk hari ini, tetapi dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh diberikan kesempatan menikmati kehidupan sampai pada akhir pekan ini. Berkenan Tuhan memberkati semua yang boleh kami lakukan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, mohon pengampunan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dengan segala aktivitas kami hari ini. Kami serahkan pengharapan kami kepadamu. Tuhan menjaga kami, menjaga pikiran, hati, dan perbuatan kami. Diberkatilah semua hamba-hamba-Mu yang menyatu dalam renungan hari ini. Ya Tuhan, ini kami yang datang berseru dan berserah kepadamu dan bersyukur. Dengarkanlah dan ampunilah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pergilah ke tengah-tengah kehidupan saudara-saudara dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita hari ini. Tuhan memberkati.